Satu keluarga berjalan kaki selama 5 hari dari lokasi bencana di Kota Langsa. Mereka harus menapaki jalan terjal berbatu serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idirayek, Aceh Timur karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya mencapai Kabupaten Benar Meriah. Di Kota Padang, seorang ibu korban banjir memprotes aparat Kelurahan Gunuang Sariak, Kecamatan Kuranci. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erni ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Sementara itu, kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah dampak bencana banjir dan tanah longsor. Di Mandailing, Natal, warga rela menginapkan kendaraan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Meski pasokan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrian terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Lisa Mariana ditangkap anggota Polda Jabar setelah mangkir 2 kali panggilan polisi terkait dengan kasus video asusila. Sementara seorang ibu menangis meminta anaknya dibebaskan dalam kasus penjarahan di rumah selebriti yang juga anggota DPR, Uya Kuya. Selebgram Lisa Mariana tiba di depan gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat Kamis sore. Lisa masuk ke dalam gedung didampingi 3 petugas Siber Polda Jabar. Lisa dijemput paksa petugas dari kediaman di Jakarta setelah sebelumnya telah mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali. Lisa akan menjalani pemeriksaan tambahan guna memenuhi berkas penyidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka meski belum dilakukan penahanan. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka. Sebelumnya video sur yang diperankan oleh LM sempat viral di jagat dunia maya. LM sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kalau peringanan bukan wewenang saya, pas saya juga bingung karena dia di pengadilan, saya bukan hakim, bukan jaksa. Iya, saya tahu. Udah penyakitan, anak aku udah 3 bulan, Bapak maafin anak aku, Pak. Saya maafkan dari awal. Maafin ya Allah, Bapak. Uya Kuya didatangi 2 ibu-ibu yang meminta agar anaknya yang menjalani sidang agar dimaafkan dan dibebaskan. Uya Kuya mengaku datang untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Ia menegaskan proses hukum yang berlangsung saat ini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan dirinya bukan pelapor utama. Terus terang ini pengalaman saya pertama kali namanya duduk sidang di pengadilan, jadi saya juga tadi nggak tahu saya mau ditanya apa, ya datang aja sesuai dengan surat panggilan, ya saya datang dan saya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara. Pak, ya. Oh, memaafkan, saya dari awal udah memaafkan, saya ikhlas kok dari awal saya memaafkan, dan intinya kan memang saya tidak melakukan apa-apa kan. Meski rumahnya hancur dan isinya habis dijarah, Uya mengaku sudah ikhlas dan memaafkan pelaku. Uya mengaku total kerugian yang dialami mencapai 7 miliar rupiah. Meski tidak ingin para terdakwa dihukum berat, Uya menyebut putusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sopir diduga mengalami serangan jantung menubruk tabrak 2 sepeda motor di Pulau Gadung, Jakarta. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia, sementara seorang perempuan tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak truk yang hendak belok ke SPBU. Kecelakaan beruntun antara sebuah minibus dan 2 sepeda motor terjadi di depan pos polisi pemuda, Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Puryanto, 46 tahun, melaju dari arah Balai Pustaka, tiba-tiba terkena serangan jantung hingga hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang berada di depannya yang sedang berhenti di lampu lalu lintas.
Insiden ini menyebabkan pengemudi minibus dan seorang pengemudi ojek online tewas. Kedua jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di depan SPBU Desa Ceweng, Jombang, Jawa Timur. Sepeda motor menabrak bagian belakang truk yang hendak belok ke SPBU. Akibatnya, 2 orang yang berboncengan sepeda motor terbanting ke aspal. 1 orang atas nama Nur Aini, 34 tahun tewas, sementara pria yang memboncenginya, Thomas, 36 tahun kondisinya kritis. Kedua korban langsung dievakuasi oleh petugas ke RSUD Jombang. Polisi kini masih memburu sopir truk yang terlibat kecelakaan tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah dan anak tewas akibat kebakaran yang menghanguskan sebuah bengkel di Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Sementara 1 orang terluka akibat ledakan tabung gas di sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Api berkobar di sebuah bengkel mobil di kawasan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut mencoba mendekati lokasi dan berusaha memberikan pertolongan. Namun naas, pemilik bengkel yang merupakan ayah dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari sebuah mobil yang sedang diperbaiki. Api kemudian menjalar ke atap garasi bengkel. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Ledakan keras mengejutkan warga desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga sempat panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Diduga kebocoran gas 3 kg memicu insiden ini. Sebelum ledakan, sejumlah warga mencium aroma gas menyengat. Akibat peristiwa itu, 1 orang penghuni rumah kontrakan luka bakar serius. Selain itu, 4 bangunan rumah kontrakan rusak parah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Dan keluar sekalian mau ke apotek, terjadilah ledakan mas di depan muka saya langsung. Terus habis itu ya percikan kayak kaca, asbes sama semen ya kena sama. Saat ini peristiwa penyebab pasti meledaknya tabung gas ukuran 3 kg tersebut masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Yunaidi, iNews melaporkan. Tengah asyik berendam di Curug Seribu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, 5 wanita terjebak di tengah derasnya sungai. Proses evakuasi oleh damkar dilakukan selama lebih dari 1 jam. Empat wisatawan wanita dan seorang balita terjebak di derasnya sungai yang berada di Curug Seribu, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kelimanya terjebak karena air sungai yang ada di curug tiba-tiba meluap disebabkan hulu sungai hujan lebat. Petugas gabungan yang menerima laporan berusaha mengevakuasi para korban. Petugas harus ekstra hati-hati lantaran derasnya aliran sungai. Usai berjibaku selama 1 jam, kelima korban berhasil diselamatkan. Proses evakuasi cukup berisiko karena curah hujannya sangat tinggi. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Ada berapa wisatawan yang terjebak tadi, Bang? Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak. Usai selamat, kelimanya pun dipulangkan dan petugas mengimbau pada pengelola agar memasang papan peringatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.